Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Dwi Ananda dengan NPM 233507034. Pembahasan tema dalam video kali ini yaitu tentang korupsi dalam politik Indonesia. Korupsi disampaikan oleh World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dan merumuskan korupsi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia hingga saat ini, timbullah suatu fenomena yang ramai di media sosial yang dinamakan klasemen Liga Korupsi Indonesia. Peringkatan klasemen ini dilakukan berdasarkan nilai kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi dalam kasus-kasus tersebut. Transparency International adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bertekad untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. Salah satu publikasi tahunan yang dikeluarkan oleh organisasi ini adalah hasil survei yang dikenal dengan Indeks Persepsi Korupsi atau disingkat sebagai IPK. Survei tersebut mengurutkan 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. IPK menggunakan skala 0 sebagai tanda korupsi yang paling tinggi hingga 100 menjadi tanda sebagai korupsi yang rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara, artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut. IPK Indonesia tahun 2024 mengalami peningkatan skor naik menjadi 37/100 dari tahun sebelumnya yang berada di angka 34/100. Peningkatan ini juga mengangkat peringkat Indonesia ke posisi 99 dari 180 negara, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya di peringkat 115. Tentu saja atas peningkatan nilai skor IPK Indonesia ini dibarengi oleh kinerja sebuah kelompok atau lembaga-lembaga terkait dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK merupakan lembaga negara resmi yang bertugas melaksanakan upaya pemberantasan korupsi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam mencapai tujuan tugasnya, KPK merancang strategi yang disebut sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Pada periode 2020 hingga 2024, KPK telah menangani 2.730 perkara di 5 sektor yang jadi fokus utama dalam pemberantasan korupsi. Namun di balik itu, banyak tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi di dalam politik Indonesia. Pajak dari rakyat, siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Upaya pemberantasan korupsi saat ini yang begitu mengkhawatirkan. Lembaga KPK yang secara historis seharusnya berdiri secara independen, namun saat ini kondisinya jauh dari harapan. Apalagi semenjak kekuasaannya dipangkas oleh revisi Undang-Undang KPK. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kini status KPK tak lagi independen, melainkan berada di bawah rumpun eksekutif dan status pegawainya beralih menjadi aparatur sipil negara. Lembaga anti korupsi ini juga dirudung masalah internal dengan masifnya pelanggaran etik yang dilakukan insan KPK, baik itu para pimpinan maupun pegawai. Pemberlakuan rancangan undang-undang perampasan aset juga merupakan upaya menguatkan hukum administratif pidana yang secara prinsip memungkinkan pemerintah untuk melakukan penyitaan terhadap aset yang dihasilkan dari kejahatan tanpa harus menunggu proses pidana yang panjang dan berbelit. Pada realitanya, tidak adanya dukungan penuh terhadap usulan pemberlakuan RUU tersebut hingga saat ini. Dalam ranah legislatif, perkembangan terakhir RUU perampasan aset gagal masuk ke dalam program legislasi
Legislasi Nasional atau disebut dengan Prolegnas Prioritas 2025. Padahal RUU Perampasan Aset sebelumnya berhasil masuk Prolegnas Prioritas tahun 2023 dan 2024, meski juga tidak kunjung dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Agar pemberantasan korupsi kembali efektif, untuk itu KPK harus dikembalikan sebagai lembaga negara yang bersifat independen dengan cara mengubah Undang-Undang KPK kembali. Dalam artian bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berjalan sepenuhnya dengan efektif karena permainan-permainan politik yang saling berbenturan antar kepentingan-kepentingan kelompok maupun individu. Belum lagi lembaga-lembaga terkait pemberantasan korupsi yang malah justru dilemahkan.